masuk di keempat di mata kuliah metodologi penelitian. Selama proses perkuliahan ini, hal-hal yang terkait dengan penugasan eh, diharapkan bisa diikuti dengan sebaik-baiknya, terutama yang terkait dengan tugas penulisan jawaban dari dua buku yang diwajibkan. Karena itu penunjang kekurangan selama perkuliahan berlangsung. Jadi kalau ditanya kenapa harus mengerjakan latihan soal itu, prinsipnya adalah kalian diminta untuk membaca bukunya supaya siap pada saat perkuliahan. Kalau tidak membuat jawaban terhadap buku tersebut, maka dianggapnya tidak belajar karena tidak mengikuti tahapan yang seharusnya diikuti. Oke, materi kita pada tahap berikutnya saat ini masih membahas tentang dasar-dasar di penelitian, masih dasar. Karena nanti sudah masuk penjelasannya oleh kelompok satu tentang konseptualisasi masalah penelitian. Eh, apa saja yang harus dibahas dalam setiap poinnya, itu kalian bisa bertanya kepada ChatGPT, contohnya, eh, tolong dong nanya kalau mau ngebahas ini apa aja ya pointer-pointer yang harus dibahas. Nanti dia ngasih tahu, tahu. Kemudian nanti tinggal diuraikan saja dari pointer-pointer itu menjadi apa pembahasan penelitian dalam artikel itu. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan nanti pada saat kuliah sekarang untuk hal-hal yang terkait dengan tugas, boleh nanti ditanyakan. Makanya jangan sampai eh, tidak aktif atau pasif ya pada saat perkuliahan seperti ini. Oke, tadi Akang di kelas PAI 51 dan sebagian HES itu membahas tentang siklus penelitian yang itu adalah bagian dari cara kita menjelaskan tentang eh, kenapa penelitian itu penting untuk dilakukan. Itu kita bahas di minggu lalu ya. Kemudian kenapa penelitian itu eh, harus dilakukan oleh manusia, mengapa manusia begitu memiliki kekuatan untuk melakukan penelitian. Nah, itu sudah kita bahas di minggu lalu. Beberapa bahasan lain di minggu lalu adalah tentang eh, deduktif dan induktif, kemudian juga tentang manusia memiliki kemampuan dalam bernalar sehingga dia mampu melakukan penelitian. Nah, untuk saat ini pokok bahasan kita jika dilihat dari eh, rundown di buku apa ya sebutnya buku Muri Yusuf itu adalah tentang hakikat, fungsi, dan proses penelitian. Gitu. Nah, eh, apa yang dimaksud dengan penelitian? Apa ciri-ciri penelitian ilmiah? Apa fungsi dari penelitian? Bagaimana proses penelitian itu dilakukan? Dan beberapa klasifikasi dalam penelitian. Itu yang akan kita bahas di pertemuan saat ini. Ya. Nah, berbicara tentang hakikat penelitian, di pertemuan pertama banget, Kang sudah menjelaskan tentang bahwa riset itu dalam bahasa Indonesia adalah transliterasi dari research dalam bahasa Inggris. Nah, dari katanya saja kita bisa mengetahui bahwa research ini terdiri dari dua kata yang digabungkan menjadi satu. Pertama keduanya search. Research itu artinya menemukan kembali. Dari kata-kata research ini, kita menemukan bahwa ada sebuah proses yang harusnya dilakukan secara sistematis, harusnya dilakukan secara hati-hati pada saat melakukan penelitian. Nah, ketika berbicara hakikat penelitian itu apa, ini akan kita bahas di pertemuan sekarang. Bahwa
manusia itu hidup pada lingkungan yang selalu berubah dan berkembang. Kemudian kompleksitas dan keberagaman lingkungan yang dimiliki oleh manusia itu memiliki keunikan tersendiri yang kemudian menimbulkan kesulitan dan menimbulkan juga berbagai masalah yang juga bervariasi. Nah, faktor-faktor itu bisa seperti kejadian faktornya adalah ekonomi, kemudian juga faktor sosial atau faktor budaya, bahkan juga ada hal-hal yang mengganggu karena persoalan pribadi itu bisa menjadi masalah di dalam kehidupan manusia. Nah, kesulitan dan persoalan itu hanya dapat didekati menurut keadaan yang sebenarnya dan untuk apa dan bagaimana hal tersebut ingin dipecahkan. Nah, maka penelitian sebagai salah satu cara, ingat ya, sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencari jawaban dari persoalan yang dihadapi dengan catatan dihadapinya secara ilmiah. Ini ilmiah. Oke, nah coba kalian lihat slide yang akan menampilkan, mudah-mudahan sudah bisa dilihat. Kelihatan nggak slide-nya? Belum, Pak. Sudah? Belum. Nah, udah Ada. ada. Oke. Di sini ada pokok bahasan kita. Kalau misalkan mau disebut itu dengan pokok ya. Di sini ada hakikat penelitian, kemudian ada desain penelitian dan seterusnya, tahap-tahap, sampai ujungnya itu di cara penyusunan proposal penelitian dan stok. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa sih mahasiswa perlu untuk belajar research metodologi atau metodologi riset? Paling tidak ada tiga jawaban. Jawabannya ini. Pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami metodologi penelitian secara konseptual. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa itu mampu menerapkannya dalam kancah penelitian yang sebenarnya. Nah, yang ketiga, terjadinya perubahan kognitif dari peserta didik dalam menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi hasil penelitian, baik yang dilakukannya sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain. Ini adalah harapan ketika belajar metodologi research, kompetensi ini yang bisa kalian dapati. Nah, sekarang kita lihat satu persatu hal berikut. Ya. Bentar. Ini kenapa nih? Nah, oke, ini. Oke. Hakikat penelitian kita lihat dari dua hal. Pertama, ada yang disebut dengan pengetahuan, ada yang disebut dengan ilmu. Tolong diperhatikan betul ini. Nah, apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan? Ilmu adalah pengetahuan, atau lebih tepatnya, ilmu adalah salah satu jenis pengetahuan. Tetapi tidak semua pengetahuan itu berupa ilmu. Tentu, karena pengetahuan sangat luas, ilmu hanya salah satu bagiannya saja. Nah, apa yang membedakan antara pengetahuan dengan ilmu? Jawabannya satu, cara mendapatkannya berbeda. Kalau pengetahuan, cara mendapatkannya tanpa penalaran logis dan pengujian dengan data empiris. Sementara kalau ilmu, penalarannya dengan logis dan pengujiannya dengan data empiris. Ingat ya,
Yang disebut dengan data empiris itu maksudnya adalah data yang didapatkan atau data dari hasil apa yang dilihat, apa yang dirasakan dalam rentang pengalaman manusia. Nah, kemudian kalau yang tanpa penalaran logis dan pengujian dengan data empiris itu tidak termasuk kategori metode ilmiah. Sementara contoh-contohnya seperti coba-coba, intuisi, akal sehat, dan lain-lain. Di bukunya Muri Yusuf dijelaskan tentang hal-hal itu. Nah, sementara untuk penalaran logis yang pengujiannya dengan data empiris itu mendapatkan pengetahuannya itu, mendapatkan ilmunya itu dengan metode ilmiah. Seperti apa metode ilmiah itu? Langkah-langkahnya sistematis, dilakukan secara logis, dan teruji, termasuk diuji. Gitu. Ini gambaran dari apa yang sebetulnya bisa dilakukan dari situ. Nah, lalu sekarang kita bicara ilmu yang akan menjadi fokus dalam pembahasan di penelitian. Kita lihat ada 5 hal yang ada dalam komponen ilmu. Pertama ada fenomenanya. Fenomena itu apa sih? Fenomena itu adalah peristiwa yang ditangkap oleh indera manusia dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Itu fenomena. Ya, seperti kalau misalkan kamu lihat masuk ke sebuah kelas, ternyata ada siswa yang sedang eh, belajar, tapi terlihat seperti tidak konsentrasi belajarnya karena ngantuk, ngantuk, ngantuk. Bagaimana ngantuknya? Banyak menguap. Wah, 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 wah. Itu fenomena nih, fenomena. Nah, lalu kemudian dari fenomena itu kita bentuk menjadi konsep. Maksudnya apa konsep? Abstraksi dari fenomena yang disusun berdasarkan generalisasi atas ide-ide, simbol-simbol karakteristik suatu peristiwa dengan nama yang diambil dari bahasa sehari-hari. Nah, contoh ini. Tadi anaknya kan ngantuk nih. Nah, anaknya lagi belajar tapi tidak mengikutinya dengan benar karena banyak ngantuk. Kita memberikan penjelasan dari peristiwa tersebut bahwa oh, itu gejala siswa tidak konsentrasi belajar. Kita sedang memberikan konsep di situ, ya. Konsep apa? Konsep tidak konsentrasi belajar. Nah, maka eh, kemudian muncullah proposisi. Apa maksud proposisi itu? Hubungan kausalitas yang berlaku umum di antara dua variabel atau lebih. Pertanyaan paling sederhana kalau ada anak mengantuk di kelas adalah, kenapa sih kok anak itu ngantuk di kelas? Faktor-faktor apa yang membuat dia mengantuk di kelas? Kan gitu. Nah, ketika ngomong faktor-faktor yang membuat dia ngantuk di kelas, maka orang akan kemudian eh, apa mencukuran menaunnya, menduga-duga gitu. Oh, mungkin dia malam tadi belajar sampai larut malam, jadi ngantuk. Atau boleh jadi dia nonton TV sampai dengan malam, atau main TikTok, scroll TikTok sampai malam, jadi apa sampai ngantuk dan tidak bisa konsentrasi belajar. Atau dia ngaronda gitu ngegantian bapana bisa jadi gitu ya. Atau kenapa? Nah, preposisi itu hubungan kausalitas yang menunjukkan bahwa terjadinya peristiwa tadi yang ngantuk siswa itu pasti ada sesuatu yang mempengaruhinya. Nah, maka kita kan baru menduga-duga di proposisi itu. Nah, maka fakta itu hakikatnya adalah proposisi yang telah didukung oleh data empiris. Gimana caranya untuk membuktikan bahwa mana yang benar yang melatar belakangi dia sampai ngantuk itu? Ya ditanyalah budak, nah dipanggil. Adik kamu kunaon ngantuk wae di kelas ketinggalin teh konsentrasi. Malam tadi tidur nggak? Saya tuh tidur pak malam teh cuma saya tuh nggak bisa tidur tibra sebab ibu saya sedang dirawat di rumah sakit. Saya harus ngemitan nunggu, bapak saya belum pulang, jadi saya yang harus nungguin. Tuh, setelah data empirisnya didapatkan karena dari ngobrol ketahuan, oh yang membuat dia sampai ngantuk begitu teh lain males. Dan biasanya budak tuh bagir-bagir wae. Tapi kenapa kok sekarang mah?
dia kayak ngantuk, Mbak. Oh, di kelas tuh nggak konsentrasi. Ternyata kejadiannya adalah dia tidak bisa tidur karena menungguin ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Itu faktanya. Nah, maka muncullah teori seperangkat konsep, definisi, atau proposisi yang berhubungan satu sama lain yang menunjukkan fenomena secara sistematis untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Seperti contoh begini, kalau saya melihat siswa yang konsentrasi belajar, itu salah satunya adalah karena saya melihat mereka itu punya tatapan yang kuat pada saya, kepada guru. Nah, kan itu. Tapi kalau ada siswa yang kemudian mengantuk di kelas, itu menunjukkan bahwa ada yang dia lakukan yang tidak harusnya dia lakukan di malam hari. Kenapa? Karena dia pasti tidak mengikuti istirahat dengan maksimal, sehingga dia menjadi mengantuk di kelas. Nah, maka dengan itu kita bisa menjelaskan bahwa konsentrasi yang tinggi itu ditunjang oleh istirahat yang cukup. Nah, itu sudah jadi teori nih. Sudah jadi teori. Saya ulangi, orang yang apa siswa yang ingin memiliki konsentrasi yang tinggi ketika di kelas, maka istirahatlah atau tidurlah secara cukup ketika di rumah. Jangan begadang dan lain. Karena kenapa? Ternyata ada kasus siswa yang tinggal di rumah sakit, tidurnya kurang, karena menunggu ibunya dirawat, maka ketika belajar pun ternyata kondisinya dia ngantuk-ngantuk terus di kelas. Nah, itu sudah jadi teori. Gitu. Maka komponen ilmu itu ada fenomena, ada konsep, ada proposisi, ada fakta, ada teori. Jadi kalau ditanya secara ilmiahkah apa yang tadi teori didapatkan? Iya, ilmiah. Gitu. Jadi untuk bahasana nanti siga baheula tadi ku akan ceritakan tentang eh, kenapa ya sekolah kita itu kok jumlah siswanya sedikit. Wah, iya mah cenah biaran sedekah atau oh iya mah cenah untuk daun teh untuk datang ke Wali Songo contohnya. Kan itu jawaban yang tidak relate dengan apa proposisi, dengan konsep, bahkan dengan fenomena yang terjadinya. Nah, kriteria metode ilmiah. Disebut metode ilmiah itu kalau apa saja. Pertama, kita lihat dulu. Ada istilah faktual. Apa itu faktual? Faktual itu artinya segala kegiatan yang dilakukan untuk menemukan kebenaran harus didukung dengan fakta. Ada faktanya. Contoh, anak tadi yang tadi tidur kayak di kelas atau bukan tidur di kelas, apa? Ngantuk wae di kelas. Apakah kita bisa menyebut siswa itu malas? Coba kita lihat dulu fakta-faktanya. Pernahkah sebelumnya dia itu menguap ataupun ngantuk atau tidak konsentrasi di kelas? Gurunya pasti tahu, ah, dia mah rajin biasanya mah. Tapi kenapa ya hari tadi mah dia tuh ngantuk wae, ada apa? Nah, berarti faktanya sebetulnya dia tuh anaknya yang tidak pernah tidak tidak apa? Tidak mengantuk dan lain-lain atau tidak mengikuti kegiatan dengan benar, enggak. Dia selalu ikut. Cuma aneh katanya. Nah, berarti fakta-fakta itu membantahkan dugaan-dugaan yang negatif terhadap si anak tersebut. Gitu. Itu fakta. Yang kedua, ada istilah objektif. Apa itu objektif? Objektif itu adalah kriteria yang eh, segala fenomena yang ditangkap oleh indrawi harus diamati dan dianalisis secara objektif. Apa objektif itu? Dikemukakan secara jujur apa adanya. Istilah objektif itu nama lainnya sesuai dengan objeknya. Artinya, kalau kita ingin menyebut bahwa eh, kita kita menjadi ragu bahwa si anak tersebut rajin awalnya, tapi kok kenapa dia ngantuk di kelas? Nah, pasti kamu harus juga mengatakan bahwa iya dia memang rajin sebelumnya, tapi faktanya hari ini dia ngantuk di kelas. Ada apa ini? Nah, itu kan bisa. Kita berpikirnya objektif, tidak kemudian dia mau enggak ada awalnya baik-baik saja. Nah, itu sudah ada tanda-tanda dia tidak berpikir objektif kalau seperti itu. Hanya berharap
bahwa dia hanya baik-baik saja gitu. Nah, lalu yang ketiga ada istilah analitik. Apa itu analitik? Bahwa setiap faktor yang terlibat dalam masalah yang sedang diamati harus disoroti secara kritis, analitis, hingga setiap faktor itu jelas makna, fungsi, dan peranannya. Nah, ini salah satu kriteria metode ilmiah itu dia harus analitik. Analitik. Artinya harus diamati dengan kritis dan analitis. Kritis itu artinya penuh dengan kepekaan yang jelas terhadap hal-hal yang tidak jelas itu ya. Harus diterangkan kenapa ini begini, ini begitu dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada deduktif hipotetik. Deduktif hipotetik berarti penjelasan terhadap fenomena itu didasarkan pada teori-teori terdahulu yang sudah ada daripada dapat diturunkan hipotesis melalui cara berpikir deduktif. Di sini dijelaskan bahwa hipotesis itu dilahirkan dari cara berpikir deduktif. Itu dimaksud dengan deduktif. Dulu itu apa sih? Umum ke khusus kan? Maksudnya gimana? Nah, ini bagian yang dijelaskan nanti setelah ini kita akan jelasin satu persatu. Ada lagi yang kelima, kriteria metode ilmiah itu adalah induktif generalisasi. Apa maksudnya? Menguji kebenaran hasil pemikiran deduktif yang sifatnya rasional dengan data empiris, sesuai atau tidak, ya. Nah, ini memerlukan apa ya? Memerlukan cara berpikir yang benar tentang hal tersebut. Makanya harus betul-betul dikuasai dengan sebaik-baik. Induktif itu dijelaskan di sini nih. Berpikir deduktif dulu deh. Apa sih berpikir deduktif itu? Pengambilan kesimpulan dari hal-hal bersifat umum ditarik menjadi hal-hal bersifat khusus. Atau dengan kata lain, prinsipnya adalah segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas atau jenis, itu berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal khusus, asal hal khusus tersebut benar-benar bagian dari yang umum. Seperti contohnya tadi, setiap manusia pasti mati. Nah, kan gitu. Udin adalah manusia, maka Udin pasti mati. Kenapa si Udin pasti mati? Karena memang si Udin itu karena kasus khusus, dia memang benar-benar bagian dari yang umum, yaitu manusia pasti mati. Nah, itulah. Itu yang kita sebut dengan istilah penalaran silogisme. Penalaran dengan cara silogisme. Ada premis mayor, premis minor, dan konklusi atau simpulan. Kita lihat ini. Nah, ini. Silogisme ini adalah hasil pemikiran logis atau rasio. Maka dia ditentukan oleh keterampilan menyusun premis, conceptions, dengan judgment. Ini sudah masuk teori-teori tentang logika sebetulnya untuk menjelaskan hal ini. Nah, harap hati-hati, silogisme ini juga rawan kesalahan. Kenapa? Karena boleh jadi salah dalam pengambilan kesimpulannya atau kesalahan dalam bentuknya, ya. Nanti kita akan bisa lihat contoh-contohnya. Nih, satu, oke. Ini silogisme. Ini sekarang bicara tentang induktif. Ada sebuah populasi. Kemudian di dalam populasi itu ada yang disebut sampel. Bagian terkecil dari populasi namanya sampel. Sehingga semua A termasuk yang tidak diamati juga memiliki sifat B. Nah, ini ditentukan oleh besar kecilnya sampel, representatif sampel, dan homogenitas sampel. Ini rada-rada berat sedikit ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ketika berbicara tentang sampel, sampel itu apa sih? Representasi dari populasi, perwakilan. Ya, contoh nih, ada 1.000 orang siswa di MA Almasturiah. Nah, diambil hanya 200 saja. Nah, yang 1.000 tadi disebutnya populasi,
yang 200 itu disebutnya sampel, ya, yang akan dijadikan sebagai bahan untuk research itu adalah sampel. Nah, berpikir induktif itu dilihat dari hal-hal yang bergejala dan apa empiris. Oke, lihat ini. Penalaran seorang ilmuwan disebut deduktif dan induktif itu dilihat dari teori atau hukum atau dalil. Ketika bicara penalaran deduktif, maka penjelasan dan peramalan itu akan menghasilkan hipotesis. Kalau hipotesis kemudian diuji dan diujinya itu berdasarkan observasi dan fakta, maka ini akan melahirkan generalisasi yang dilakukan secara induktif. Generalisasinya sebutnya empiris. Jadi bedana lamun ayeuna deduktif mah dari teori ke hipotesis, kalau kalau induktif itu dari observasi fakta hasil hipotesis ke teori atau hukum. Umum ke khusus, khusus ke umum. Kalau khusus ke umum maksudnya dari data-data gejala empiris itu ditarik menjadi kesimpulan yang sifatnya umum, yaitu teori atau hukum atau dalil. Nah, kalian nanti akan ditemukan dengan penjelasan tentang apa itu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, di sini penjelasannya sudah semakin semakin apa ya? Semakin rumit. Kenapa? Karena nanti yang harus dibahas bukan hanya kuantitatif itu hitungan, kualitatif itu kata-kata, bukan begitu. Tapi yang harus dipahami adalah apa nilai filosofis dari lahirnya penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Ya, di sini ada perbedaan aksioma dasar tentang sifat realitas, ada perbedaan karakteristik penelitian, kemudian ada perbedaan proses penelitian. Dari perbedaan penelitian kuanti dan data kualitatif inilah yang kemudian melahirkan perbedaan antara kualitatif dengan kuantitatif. Aksioma adalah pandangan dasar. Aksioma penelitian tentang kualitatif dan kuantitatif meliputi aksioma tentang sifat realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan antar variabel, kemungkinan generalisasi, dan peranan nilai. Ini akan menjadi pembeda antara apa itu kuantitatif dan apa itu kualitatif. Nah, dilihat dari sifat realitas. Ini yang menarik, penjelasannya akan apa? Akan menjadi apa ya? Menjadi lebih apa? Ya, ada kerumitan tersendiri lah membahas ini. Apa yang dimaksud dengan sifat realitas? Di sini kan ada nomor pertama nih sifat realitas. Sifat realitas itu maksudnya dalam penelitian kualitatif dasarnya adalah filsafat post-positivistik atau paradigma interpretatif. Kita bicara dulu kualitatif. Dalam konteks kualitatif, suatu realita itu tidak dapat dilihat secara parsial atau terpisah-pisah atau terpecah-pecah. Harusnya dilihatnya menjadi satu kesatuan utuh, itu maksudnya. Dalam penelitian kualitatif, orang memandang objek itu sesuatu yang dinamis. Ini nih, pahami dulu hal-hal yang sifatnya teoretis ya, teoretis tentang ini. Bahwa hasil konstruksi dan pemahaman yang holistik ini adalah bangunan yang diciptakan dari penelitian kualitatif. Contoh nih, kinerja mobil misalnya. Dalam penelitian kuantitatif dapat meneliti dari mesinnya saja, dari bodinya saja. Nah, jadi penelitiannya parsial, ya, mesinnya saja, bodinya saja. Gitu. Sementara dalam penelitian kualitatif itu akan meneliti semua komponen dan hubungan satu sama lain saat mobil dijalankan. Memang lebih holistik karena kualitatif kalau dibanding dengan kuantitatif. Nah, di sini ada perspektif yang berbeda. Orang memancing, kata orang kuantitatif mah, orang kuantitatif melihat orang memancing itu sebagai kegiatan mencari ikan. Maka orang yang berangkat pagi jam 5 subuh sampai jam 5 sore dapat berapa ikan itu adalah hitungan keberhasilan dari, tapi
Kalau kata orang kualitatif melihat orang mancing, mungkin dia berangkat mancing itu bukan pengen dapat ikan-ikan mungkin dapat ikan dengan bungkul sampai bernama, tapi ya melepaskan stres daripada nganggur, menyepi saja sendiri. Kan berbeda cara pandang kalau yang kualitatif, ya. Nah, itu yang realitas. Sekarang, apa hubungan peneliti dengan yang diteliti? Dalam kuantitatif, kebenaran itu ada di luar dirinya. Sehingga hubungan peneliti dengan yang diteliti itu harus ada jarak. Dengan demikian, sifatnya independen. Jika menyebar kuesioner, orang kuantitatif tidak mengenal siapa yang diteliti. Gitu, ya. Nah, yang kedua, kalau orang kualitatif, hubungan antara yang diteliti dengan si penelitinya, peneliti sebagai human instrument dengan teknik participan observation dan deep interview. Maka orang kualitatif harus mengenal betul orang yang memberi data. Beda kan? Udah dua hal yang berbeda tuh. Ya. Jadi bukan hanya persoalan kuantitatif mah ngitung-ngitung pakai angka-angka ya rumus-rumus. Nggak begitu juga. Lihat dulu latar belakangnya kenapa begitu. Nah, lalu yang ketiga adalah tentang hubungan antar variabel. Dan pada penelitian kuantitatif, melihat hubungan variabel sebagai hubungan kausalitas. Kausalitas itu hubungan sebab akibat. Ada X, ada Y. Udah, X siap penyebab, Y-nya akibat. Nah, gitu aja. Diketahui adanya variabel independen dan ada variabel dependen. Nah, pada penelitian kualitatif, hubungan variabel itu bersifat resiprokal. Apa resiprokal itu? Jadi tidak diketahui mana independen, mana yang dependen variabel. Jadi saling memberikan masukan gitu. Kalau kalian belum paham apa yang akan sampaikan sekarang, nggak masalah. Dengerin aja dulu, nanti juga bakal ketemu kok. Kalau kalian sering baca, kerjakan saja tugas-tugasnya bakal bisa dipahami. Yang keempat adalah kemungkinan generalisasi. Orang kuantitatif biasanya menekankan pada keluasan informasi dan cenderung melakukan generalisasi. Generalisasi itu adalah memberikan kesimpulan secara umum, ya. Kalau orang kualitatif biasanya dia akan lebih menekankan pada kedalaman, kecenderungan studi kasus yang cenderung dapat ditransfer, ditransferability, dapat diterapkan di tempat lain dengan kondisi yang tidak jauh berbeda. Itu kemungkinan generalisasi tidak dilakukan di kualitatif. Nah, sekarang peranan nilai. Apa maksudnya? Bahwa dalam penelitian kualitatif itu terjadi interaksi. Sehingga si peneliti dengan yang diteliti memiliki sumber latar belakang, pandangan, keyakinan, nilai, dan persepsi yang tidak selalu sama di kualitatif. Tapi kalau dalam penelitian kuantitatif, itu bebas nilai. Karena dia apa? Karena si peneliti dengan yang ditelitinya itu menjaga jarak. Maka terjadi proses independen. Independen itu artinya merdeka antara si peneliti dengan yang diteliti. Itu di kuantitatif. Nah, kalau dilihat dari karakteristik dari penelitian itu dilihat dari sisi desain, tujuan. Di sini tadi sudah ada beberapa yang dibahas ya. Bahwa dalam tujuan penelitian kualitatif itu menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Kalau dari sisi tujuan, kalau kuantitatif menguji teori, tapi kalau kualitatif itu menemukan teori. Itu sudah beda, ya. Terjadi apa perbedaan dalam memahami teori-teori dalam kuantitatif ataupun juga dalam kualitatif. Sampelnya besar, kalau kualitatif bisa kecil. Sampelnya representatif, di kualitatif tidak perlu representatif. Ya, sedapat mungkin random. Kalau di sini purposive dan bisa snowball. Ini bukan korosif ya maksudnya, purposive. Ini contoh lagi karakteristik penelitian kuantitatif, kualitatif, analisis hubungan dengan responden dan lain. Sebentar, tunggu dulu sebentar ya. Kak, dia yang
Oke, ini adalah bagian-bagian dari penjelasan tentang karakteristik penelitian kuantitatif dan kualitatif. Lalu ini usulan desainnya. Kalau kuantitatif luas dan rinci, kalau di kualitatif bersifat umum dan sementara saja. Ya, ini bisa dibaca saja, nanti ditulis lah ya. Kalau nanti rekamannya diupload, nanti silakan diperbaiki. Nah, itu itu adalah penjelasan tentang eh, apa perbedaan kuantitatif dengan kualitatif. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Maaf Kang, saya Ya, izin bertanya boleh. seputar penelitian kualitatif dan kuantitatif itu yang lebih kuat penelitian yang mana sih Kang? Maksudnya lebih kuat gimana? Yang lebih digunakan secara logis gitu yang mana gitu Kang? Menurut Akang. Nah, dua-duanya juga bisa dilakukan dan tidak ada istilah lebih kuat ataupun lebih lemah. Yang pasti tergantung dari tujuan riset kita mau apa. Kalau tujuan risetnya adalah untuk mengetahui pengaruh, besaran pengaruh, harus ada angka yang muncul dari X ke Y, maka itu yang digunakan berarti kuantitatif. Tetapi kalau hanya untuk, bukan hanya ya, kecuali kalau untuk mendalami sebuah kasus tertentu, maka harus penggunaannya adalah di kualitatif. Jadi penggunaan kuanti dan kuali itu sebenarnya tergantung dari tujuan penelitian kita. Dan dua-duanya juga adalah jenis penelitian yang eh, diakui untuk bisa dijadikan model dalam research. Jadi kalau kalian mau kuantitatif, boleh. Mau kualitatif, silahkan. Ya, tidak ada istilah lemah ataupun kuat sebenarnya, tapi tergantung dari tujuan penelitian kita. Gitu. Jangan juga kita melakukan research itu karena suka dan tidak suka. Ini juga jadi problem. Suka tidak suka tuh gimana maksudnya? Kayak gini. Aduh, saya mah tuh bisa hitung-hitungan, saya mah yang nu kualitatif we. Nah, itu keliru itu. Kalau kamu baca, ada sebuah buku judulnya Metode Penelitian Kualitatif karangan Amir Hamzah. Dia tulis di situ, orang menganggap katanya bahwa penelitian kualitatif itu eh, lebih tidak sulit ketimbang kuantitatif. Padahal sebaliknya, penelitian kualitatif itu hakikatnya jauh lebih sulit daripada kuantitatif. Kenapa? Karena dalam penelitian kualitatif, si peneliti itu adalah instrumen itu sendiri. Berarti, muncul bahasa kasar nama sih kaki. Lamun kira-kira itu pintar-pintar teuing mah, kajian teuing ulah nu kualitatif lamun penelitian teh. Naon sebabna? Sebab di penelitian kualitatif peneliti itu memang betul-betul memiliki peran yang sangat sentral. Dia yang membuat instrumennya, dia yang ke lapangan, dia yang ngambil data, dia yang mengolah data, dia yang menginterpretasi data, dia yang membuat laporan dari data yang dia kumpulkan. Beda dengan kuantitatif. Kalau dengan kuantitatif, eh, si peneliti bikin angket berdasarkan teori, variabel diturunkan, jadi dimensi, dari dimensi ke indikator, dari indikator ke pertanyaan, ke item pertanyaan maksudnya. Kemudian eh, si angketnya disebar, kemudian ketika dikumpulkan, ketika diolah, si peneliti bisa minta bantuan orang lain untuk melakukan penelitian. Maksudnya untuk melakukan pengolahan datanya. Bolehkah? Boleh. Kenapa tidak? Gitu. Itu di kualitatif. Di kuantitatif. Jadi sekali lagi dua-duanya bisa digunakan tergantung pada tujuan riset kamu mau apa. Gitu ya.
Ada lagi? Akang mau nanya. Ya, siapa nih? Gi- Irtifa. Ya, oke, gimana? Eh, Gimana sih Kang caranya supaya kita teh dengan mudah gitu bisa membedakan mana penelitian yang kuantitatif sama kualitatif gitu, biar Oh, selewat aja kita teh paham dengan ini teh kualitatif, kalau ini mah kuantitatif gitu. Terima kasih Kang. oke. Sebuah judul dalam penelitian, hakikatnya dia bisa menunjukkan metode apa yang dia gunakan dalam penelitian ini. Judul ya, dari judul. Karena judul itu paling tidak mengandung 3 hal. Satu, harus mengandung metode. Itu pasti harus ada metodenya. Ketahuan dari judulnya sendiri ada metode. Gitu. Yang kedua, itu judul itu harus mengandung variabel. Ada yang ditelitinya gitu, ya. Jadi ada apa? Ada metode, kemudian ada variabel. Yang ketiga, judul itu harus mengandung eh, apa? eh, pendekatan apa yang dia gunakan dalam penelitiannya. Jadi dari judul udah ketahuan, ya. Nanti bisa aku akan diceritakan seperti apa contoh judul-judulnya. Mungkin di minggu depan, ya. Karena kita sebetulnya belum masuk ke situ, belum masuk ke penjelasan tentang kuanti-kualik secara teknis operasional dari judul. Kita belum masuk ke situ. Tetapi sebagai pengantar bahwa dari sebuah judul kita bisa mengetahui itu. Contoh kalau ada kata-kata pengaruh X kepada Y bla 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 bla, itu udah ketahuan. Pasti kuantitatif. Jadi eh, ada kuantitatif itu ada X ke Y, ada faktor pengaruh, faktor hubungan, sebab akibat atau eh, apa sebabnya? Ya kayak gitu deh. Jadi ada kata-kata pengaruh, hubungan, atau studi komparasi tentang, nah itu pasti kuantitatif, gitu ya. Nah, kalau untuk kualitatif biasanya judulnya adalah implementasi bla 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 bla, ah itu pasti kualitatif. Dari judul saja sudah ketahuan, dari judul ya kayak gitu. Mungkin nanti kita akan coba berlatih untuk itu. Tapi Kang, kalau misalkan saya lihatnya langsung dari abstrak gimana? Oke, di abstrak itu sudah dijelaskan. Ada di situ metode apa yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi boleh jadi dugaan kita terhadap judul mungkin awalnya kuantitatif, pasti jurnal ternyata kualitatif bisa jadi. Makanya yang lebih tepat itu adalah lihat di abstraknya kalau dalam penelitian. Begitu itu Pak ya. Oke. Ya Kang, makasih. Ada lagi? Ini laki-lakinya satupun nggak ada yang kelihatan batang hidungnya. Hmm? Akan minta nanti ditulis yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa ya. Di grup tolong ditulis. Minggu depan yang kelompok 1 siapa? Hmm? Kenapa? Minggu depan di kelas PAI 2 yang presentasi siapa? Bella Siva, Hmm? Dela, sama Safira. Oke. Nanti akan bikin video khusus tentang teknis penulisan secara detail, melebihi yang kemarin bikin video untuk yang kemarin pernah di apa dilihat ya. Nanti kalau sudah selesai nanti dikirim di grup lah ya. Oke. Oke, teman-teman, itu saja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Eh, Pembahasannya mohon untuk bisa dibantu agar kuliahnya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak ada halangan, minggu depan kita insya Allah tatap muka kembali di kelas. Ya, oke. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.